tentang cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa sangat diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan. Dipertahankan dengan cara pengaturan intake, distribusi, dan output. Paru-paru dan ginjal memainkan peran yang penting. Ada keadaan di mana keseimbangan tidak dapat dipertahankan. Distribusi cairan di dalam tubuh terbagi menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler di dalam sel terdapat 40% dari berat badan, mengandung solut yang penting seperti kalium dan magnesium dan natrium. Dan ekstraseluler adalah meliputi cairan interstitisel dan infraskuler. Cairan interstitisel berada di sekitar sel yang merupakan lingkungan eksternal sel dan yaitu 15% dari berat badan. Cairan intravaskuler disebut juga plasma, merupakan 5% dari berat badan. Komposisi solut sama dengan cairan intraseluler, tetapi proporsi berbeda. Misal, kalium adalah ion utama dan intrasel, sementara natrium adalah ion utama dari ekstraseluler. Bagian cairan. 3 kompartemen cairan utama, yaitu cairan dalam sel atau intracellular fluid atau ICF adalah cairan dalam sel yang juga dikenal sebagai sitosol. 2. Cairan ekstrak atau extracellular fluid atau ECF adalah cairan yang ditemukan atau terdapat di luar sel. Ada 2 jenis utama cairan ekstraseluler, yaitu interstitial. Cairan adalah cairan yang mengelilingi sel, dan plasma adalah komponen cairan darah. Baiklah, berikut adalah volume dari intracellular fluid, yaitu 40% dari berat badan atau 24 liter. Volume dari interstitial fluid adalah 16% dari berat badan atau 9,6 liter. Dan plasma ada 4% dari berat badan atau 2,4 liter, di mana interstitial fluid dan plasma adalah termasuk ke dalam extracellular fluid. Gambar distribusi air, ruang bersel termasuk ruang vaskular dan ruang interstisial. Intercellular water, extracellular atau plasma, extracellular, interstisial. Komposisi cairan tubuh. Elektrolit. Senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi partikel bermuatan positif atau kation dan partikel bermuatan negatif atau anion. Misal, natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi vital seperti aktivitas neuromuskular. Mineral berperan dalam aktivitas penting tubuh seperti metabolisme makanan. Contoh mineral paling penting adalah zinc dan zat besi. Sel, SDM, dan SDP. Pergerakan cairan tubuh. Cairan dan elektrolit selalu berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lain agar keseimbangan selalu terjaga. Cairan dan elektrolit berpindah dengan cara 1. Difusi. Pergerakan partikel dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan dengan konsentrasi rendah. Osmosis. Pergerakan pelarutan dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran impermeable. Kecepatan osmosis bergantung pada konsentrasi solut, suhu larutan, muatan listrik zat terlarut, dan perbedaan tekanan osmotik larutan. Filtrasi. Proses di mana solut dan solvent bergerak dari suatu kompartemen ke kompartemen lain akibat perbedaan tekanan hidrostatik. Transportasi aktif.
perpindahan zat terlalut melawan gradien tekanan dan konsentrasi. Ini membutuhkan energi. Misalnya, perpindahan glukosa dari interstitial ke intrasel. Diffusion. Solut transportasi dari kiri ke kanan. Gerakan solut disebabkan oleh gradien konsentrasi dx per dc per dx. Pergerakan air di membran yang impermeable, air bergerak dari sisi yang memiliki lebih dari partikel non-dusif ke sisi yang memiliki lebih banyak tekanan osmotik, sama dengan tekanan hidrostatik yang diperlukan untuk menantang pergerakan air di seluruh membran. Efek cairan isotonik, volume kelebihan dan defisit, dan hipertermia pada pergerakan air akan ekstrak dan cairan di dalam kompartemen. Osmolalitas menggambarkan tekanan osmotik cairan. Osmolalitas plasma sama dengan 280 dikurang 295 mOSM kilo per kilogram. Isotonis, larutan dengan osmolalitas sama dengan plasma. Hipotonis 0,45% NaCl, 2,5% dextrose. Hipertonis 5% dextrose. Mekanisme pengaturan cairan tubuh. 1. Mekanisme homeostatis melalui organ ginjal, jantung, pembuluh darah, paru-paru, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan kelenjar paratoid. 2. Pengaturan volume cairan. Intake, haus merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan terhadap hilangnya air. Pengaturan cairan tubuh. Intake. 1. Mekanisme haus diatur oleh pusat haus dan hipotalamus, bekerja karena sensor atau osmoreseptor mendeteksi peningkatan konsentrasi plasma. 2. Dari sumber lain, yaitu buah dan sayuran. Output ginjal urin 1500 ml. Kulit sensible water loss 600 ml. Inspesible water loss 600 sampai 900 ml. Paru-paru 400 ml. Pencernaan 100 ml. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Antidiuretik hormon dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berespon terhadap peningkatan osmolalitas, bekerja dengan meningkatkan reabsorpsi cairan di tubulus ginjal. Aldosteron dihasilkan korteks adrenal, meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Sistem saraf otonom. Aktivitas saraf simpatis meningkatkan produksi kelenjar keringat. Pengaturan keseimbangan elektrolit. Natrium dipengaruhi oleh intake aldosteron dan urin output. Nilai normal di plasma 135 dikurang 145 mEq per liter. Kalium berperan dalam pengaturan keseimbangan asam basa dan neuromuskuler. Jika terjadi peningkatan reabsorpsi natrium, kalium akan diekskresi normal 3,5 dikurang 5,3 mEq per liter. Kalsium dipengaruhi oleh paratiroid hormon dan tirokalsitonin. PTH mengatur keseimbangan antara kalsium, tulang reabsorpsi kalium, dan GIT dan ekskresi kalium di urin. Tirokalsitonin menghambat pelepasan kalsium dari tulang normal 4-5 mEq per L. Magnesium berasal dari makanan dan diekskresikan melalui ginjal. Normal 1,5 sampai 2,5 mEq per liter. Klorida
Diatur melalui intake, ekresi, dan reabsorpsi di ginjal normal 100 sampai 106 mEq per liter. Bikarbonat. Ginjal mengatur ekresi dan reabsorpsi bikarbonat. Bikarbonat adalah buffer kimia yang sangat penting, normal 22 sampai 26 mEq per liter. Fosfat diatur oleh ginjal, PTH, dan vitamin D. Keseimbangan asam basa dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen dan plasma, menggambarkan keadaan di mana kecepatan pembentukan asam atau basa di dalam tubuh sama dengan kecepatan ekresi asam atau basa. Diukur dalam bentuk pH, kurang dari 7 sama dengan asam dan lebih dari 7 sama dengan basa. Darah sama dengan 7,5 sampai 7,45. Gangguan keseimbangan cairan. Kekurangan cairan, kelebihan cairan, sindrom kompartemen ketiga, cairan bertumpuk di interstitial, hipersomolar atau dehidrasi, penurunan ADH, hiposomolar, peningkatan ADH. Gangguan keseimbangan elektrolit, hipo dan hipernertemia, hipo dan hiperkalemia, hipo dan hipermagnesemia, hipo dan hiperkloremia. Baiklah, selanjutnya asuhan keperawatan pada gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit. Pengkajian yang didapatkan yaitu riwayat kesehatan, tidak makan atau minum, sulit makan, kehilangan yang berlebihan lewat muntah, diare, keringat karena panas, dirang luka bakar, suction, mendapatkan pengobatan diuretik, post operasi, penyakit kronik ginjal, GGN, hormon. Pemeriksaan fisik. TD menurun, denyut nadi cepat, mulut kering, mata cekung, kulit pucat, sugor jelek atau tidak elastis, lemah, berat badan menurun, anuri, oliguri, oedem. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan elektrolit dalam darah, kalium, natrium, klorida, AGD. Diagnosa keperawatan. Defisit atau kekurangan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran urin berlebihan karena penyakit, hilangnya evaporasi pada pasien luka bakar, asupan cairan yang tidak adekuat, pendarahan. Kelebihan volume cairan, BD, penurunan mekanisme regulator akibat kelainan PD ginjal, penurunan curah jantung, retensi natrium dan air. Tindakan keperawatan, monitor intake, output, kolaborasi pemasangan 4 line U per cairan parenteral, monitor tanda-tanda vital, observasi membran mukosa, mulut, sugor, kolaborasi pemberian obat anti diare dan lain-lain. Pertahankan keseimbangan cairan. Kekurangan volume cairan, rehidrasi oral atau parenteral, monitoring kadar elektrolit darah, hilangkan faktor penyebab kekurangan volume cairan seperti muntah dengan memberikan minum secara sedikit tapi sering. Bila kelebihan volume cairan, pengurangan asupan garam, hilangkan faktor penyebab kelebihan volume cairan, kurangi konsentriksi pembuluh darah seperti pada gangguan penggunaan kaos kaki yang ketat. Pemberian infus, tujuannya memberikan cairan dan elektrolit, memberikan garam yang dibutuhkan, memberikan glukosa, memberikan obat-obatan dan vitamin. Cara menghitung infus, tetes per menit sama dengan volume total infus per total waktu infus dalam menit. Reaksi transfusi. Hemolitik, kaji tubuh dingin, sakit kepala, demam, dispena, cyanosis, sakit dada, hikardi, hipotensi, intervensi. Hentikan transfusi bila dengan NS laporkan dokter. Kolaborasi cross match darah, monitor TTV.
Febris. Kaji demam, dingin, mual, sakit kepala, muntah, diare. Intervensi sama dengan hemolitik. 3. Alergi. Kaji dispena, oedem, hidung tersumbat, urtikaria, atau gatal dan merah pada kulit. Intervensi. Hentikan transfusi bila dengan NS, laporkan dokter, kolaborasi pemberian obat, monitor TTV. 2 jenis transfusi darah, red blood cells atau picket cell, WHOOL blood. Evaluasi keperawatan. Evaluasi dapat dilihat dengan mengukur intake output selama 24 jam. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang cairan dan elektrolit tubuh. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.